Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di tempat ini. Tapi sebelumnya saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada panelis kita, Ustaz Firdaus Al-Hafiz, dan terima kasih banyak kepada pembawa acara kita pada siang hari ini. Kembali saya lanjutkan, alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di majelis ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ini termasuk taman-taman surga. Semoga itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilatul dzikr. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga maka nikmatilah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Kata Rasulullah, itu adalah tempat majelis ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, dan kita berharap semua kita termasuk orang-orang yang mampu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah kawan kawan, pada siang hari ini saya diberikan sebuah pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara ketenangan jiwa dengan akhlakul karimah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Firdaus Yahya tadi, Masya Allah, adalah sesuatu yang sangat bagus dan sangat hebat sekali. Bagaimana dia menghubungkan antara hati dengan pikiran. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskan sedikit, dan mudah-mudahan bisa dipahami, karena bahasa saya sedikit agak berbeda dengan beliau. Dipahami oleh antum semuanya. Sebelum saya berangkat untuk menjelaskan lebih jelas lagi, saya akan masuk dulu kepada akhlak itu sendiri. Kata akhlak itu sendiri. Kalau kita mencoba untuk melihat akhlak itu, maka kita akan dapatkan, yang pernah belajar bahasa Arab, dia akan mengetahui akhlak itu adalah jamak dari kata-kata khuluq. Kalau kita kembali kepada kaidah bahasa Arab, setiap kata di dalam bahasa Arab itu biasanya lebih banyaknya itu terdiri dari 3 kata. Dan ketika kita melihat kata-kata akhlak, kita akan dapatkan bahwa kata akhlak itu berasal dari 3 kata juga. Kha, lam, qaf. Kha, la, qaf. Kata-kata khalaqa ini muncul juga, artinya salah satunya yang keluar dari kata-kata khalaqa itu ada kata-kata khaliq. Muncul juga dari kata-kata kha, lam, qaf itu ada kata-kata makhluk, ada akhlak. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa paling tidak kalau kita membuat seperti segitiga, maka kita akan tempatkan khaliq di atas, makhluk dengan akhlak di bawah. Bagaimana kita membacanya? Yang dimaksud dengan akhlak adalah segala macam perbuatan makhluk harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Khaliq. Yang dimaksud dengan akhlak adalah segala macam perbuatan makhluk harus sesuai dengan Khaliq. Segala macam yang tidak diperintahkan oleh Khaliq, maka dia bukan akhlak. Maka kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana pendapat ulama ataupun para ahli pendidikan tentang perbedaan antara etika dengan akhlak, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Jangan sampai ada yang mengatakan etika adalah akhlak, akhlak adalah etika. Tidak. Etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos. Artinya perilaku, perbuatan. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Persamaannya ada. Persamaannya antara etika dengan akhlak itu, kedua-duanya berbicara tentang perilaku manusia, sekaligus memberikan penilaian terhadap perilaku manusia. Etika dengan akhlak. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pemberi penilaian. Kalau kita berbicara akhlak, yang memberikan penilaian benar tidaknya adalah Allah. Kalau etika, yang memberikan penilaian benar tidaknya adalah manusia. Saya berikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, apabila kita makan harus pakai tangan kanan, minum juga harus pakai tangan kanan. Di dalam dunia internasional, Anda makan
sudu tangan kanan, garpu tangan kiri. Ketika Anda memotong yang namanya daging dengan tangan kanan Anda angkat dengan tangan kiri Anda. Menurut etika internasional Anda makan dengan tangan kiri. Itu etika. Tetapi apakah itu akhlak? Itu bukan akhlak. Kenapa bukan akhlak? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang namakan akhlak kalau dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Saya akan gabungkan nanti, saya akan coba untuk menghubungkan bagaimana yang namanya akhlak bisa menjadi sebuah solusi untuk ketenangan jiwa. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, namanya Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad ini datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ataitu Rasulullah SAW." Saya datang menghadap kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada dia, "Ji'ta tas'alu 'anil bir." Engkau datang bertanya tentang kebaikan. Ya. Engkau datang bertanya tentang kebaikan. Kata dia, "Na'am, ya." Apa kata Nabi SAW? Istafti qalbak. Istafti qalbak. Tanya kepada hatimu. Kemudian Nabi SAW menerangkan lagi, "Al-birru man matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalb." Yang dimaksud dengan kebaikan adalah apabila jiwa tenang, hati tenang untuk melakukannya. Wal ithmu, sedangkan yang namanya dosa itu adalah mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftaka an-nas wa aftauk. Yang dimaksud dengan dosa adalah apa yang terdetik di dalam hati seseorang, kemudian hati itu ragu-ragu untuk melakukannya, walaupun manusia mengatakan boleh tetapi hati mengatakan tidak boleh. Riwayat yang lain dalam hadis ini dikatakan, yang diriwayatkan oleh dari An-Nawas bin Sam'an itu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan yang namanya dosa itu adalah mahaka fi sadrika wa karihta ayattali alaihi nas. Apa yang terdetik di dalam hatimu dan kamu takut kalau seandainya perkara itu akan diketahui oleh orang lain. Muncul sekarang. Kita bisa tahu bagaimana yang namanya akhlakul karimah bisa menenteramkan jiwa. Kenapa bisa menenteramkan jiwa? Karena orang yang berakhlakul karimah adalah orang yang selalu berjalan di bawah naungan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang tidak berakhlakul karimah ataupun akhlak yang tidak baik adalah orang-orang yang selalu ingin melakukan dosa. Hati manusia itu 3. Kalau tadi diterangkan oleh Ustaz tadi masalah hati ya, hati itu 3. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati itu 3. Yang pertama dikatakan al-qalbus salim. Al-qalbus salim ini adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang mampu membezakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hati yang sehat adalah hati yang selalu berzikir. Hati yang sehat adalah hati yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang banyak manusia yang hanya ingat kepada Allah kalau dia berbenturan dengan masalah. Makanya saya pernah katakan, semua manusia kadang-kadang berkata, "Ya Allah saya punya masalah, ya Allah saya punya masalah, ya Allah saya punya masalah." Kapan manusia mengatakan dengan yakin, "Wahai masalah, saya punya Allah"? Ada orang yang mengatakan, "Wahai Allah, ya wahai masalah, saya punya Allah." Biasanya orang mengatakan, "Ya Allah saya punya masalah." Makanya jangan salah kalau seandainya Allah tidak menjawab doa kita langsung, karena mungkin saja kita hanya menghadap dan mengharap kepada Allah pada waktu kita terkena masalah. Kita tidak pernah datang menghadap kepada Allah dalam keadaan kita sehat, segar, sejahtera. Anda mungkin punya pengalaman pernah ditelepon oleh teman Anda. "Assalamualaikum, Aki, kapan hal, apa kabar?" Dia bicara. Kemudian setelah itu begini, "Aki, saya ini nelpon karena saya mempunyai satu hajat. Istri saya masuk rumah sakit. Saya minta anta punya teman dokter di situ, boleh tak anta kenalkan?" Tutup. Tak pernah beri kabar. 8 bulan selanjutnya telepon lagi. "Assalamualaikum, Aki, kapan hal, apa kabar?" "Oh ya, Aki, anta punya teman guru ya?" "Iya."
Kenapa? Anak saya nak masuk di sekolah itu, boleh tak anda kenalkan dengan guru itu? Kenalkan lagi, telepon lagi, tak pernah telepon lagi. Kira-kira kalau ketiga kalinya telepon lagi, wah ini orang ini telepon hanya nak minta sesuatu. Begitu juga, kita hanya menghadap kepada Allah ketika kita berhadapan dengan kesulitan. Bagaimana Allah akan menjawab langsung apa yang kita inginkan? Makanya yang namakan dengan akhlakul karimah itu adalah apa? Yaitu dengan melakukan segala apa yang dicontohkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagian daripada akhlakul karimah. Sedangkan akhlak yang tidak baik biasanya orang apabila melakukannya tidak akan pernah tenang. Anda pernah tidak melihat ada pencuri yang santai gitu mau mencuri? Ditanya, "Kenapa? Nak mencuri?" Tak ya? Anak muda biasanya kalau pacaran mau ketemu dengan pacarnya, hatinya deg, 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 lihat kanan, lihat kiri, itu menunjukkan hati Anda masih bagus. Itu qalbun salim, hati Anda masih menjadikan Anda membezakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau seandainya sudah begitu, lebih baik jangan lakukan karena besar kemungkinan itu dosa. Maha kafi satrika wa kan kita ayat kali alaihi nas. Al-qalbus salim. Hati yang kedua dinamakan dengan hati apa? Al-qalbus saqim. Hati yang mana? Hati yang sakit. Hati yang sakit ini masih alhamdulillah ada kesempatan untuk sembuh. Tinggal beri injection saja, berikan pil, insyaallah mudah-mudahan. Pilnya itu zikir Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih. Tetapi hati yang sakit ini, kalau seandainya tidak dikembalikan ke jalannya yang benar, bisa-bisa menjadi hati yang ketiga. Hati yang ketiga itu apa? Al-qalbul mayyit, hati mati. Kalau hati sudah mati, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya orang yang hatinya buruk ataupun hatinya yang mati ini, jangan pernah merasakan getaran, karena dia tidak akan pernah bergetar. Karena memang sudah tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Dan ini yang bahaya. Sehingga ketenangan jiwa baru kita dapatkan kalau seandainya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh orang-orang. Ketika dia datang, orang itu berkata, "Ya Imam, di kampung saya tidak pernah hujan. Kampung saya tidak pernah hujan." Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? "Istaghfirillah." Orang itu pulang. Datang lagi, "Imam, saya sudah lama menikah, belum punya anak juga ini, macam mana ini?" Kata Imam Al-Basri, "Astaghfirullah." Datang lagi, "Ya Imam, saya punya sawah tidak ada airnya, macam mana?" "Astaghfirullah." "Ya Imam, saya adalah orang miskin, saya nak ada harta ini." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Astaghfirullah." Saudara di sampingnya ini berkata apa? "Ya Imam, semua orang yang datang ini jawabannya satu. Apa? Astaghfirullah, beristighfar kepada Allah." Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? "Alam tasma' qaul Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau dengarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Apa kata dia? Tidakkah kamu dengarkan firman Allah yang menyatakan, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa natijahnya? Apa hasilnya kalau kita minta ampun kepada Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum, memberikan kepada kalian bi amwal, harta, wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan kepada kalian kebun-kebun surga-surga. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan kepada kalian sungai-sungai. 4 pertanyaan, 1 jawaban, dan betul kena apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Oke. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri? Disinilah ketenangan jiwa seseorang bisa didapatkan ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan, yang menjadi solusi bagi segala macam permasalahan akhlak yang kita punyai sebenarnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri dengan sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena ini forum, nanti kita akan ada kata-kata. Ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam setelah dikejar oleh Fir'aun, dia lari, dia bersama 70.000 umatnya, anggotanya, 70.000 anggotanya. Di tengah padang pasir yang sangat luas, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba salah seorang daripada umat Nabi Musa ini berkata, "Ya Musa, ud'ullaha lana liyusqina." Wahai Musa, minta kepada Allah turunkan hujan kepada kita. Nabiullah Musa terkenal sebagai kalimullah. Nabiullah Musa terkenal sebagai orang yang langsung bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? "Ya Musa, kaifa aski wa fika rajulun qad asallaha 40 sana." Wahai Musa, bagaimana mungkin saya akan turunkan hujan kepadamu, padahal satu orang dari kaummu itu ada yang telah melakukan dosa terhadapku selama 40 tahun lamanya. Kalau kamu mau saya turunkan hujan, keluarkan dia dari pasukanmu, keluarkan dia dari jemaahmu. Manusia membutuhkan hujan pada saat itu. Sehingga Musa alaihissalatu wassalam langsung mengumumkan, "Wahai umatku, sesungguhnya karena dosa salah seorang dari kita, Allah menahan hujannya dari langit." Bayangkan, satu orang yang berdosa yang semuanya terkena dampak dan kesan dari dosa satu orang itu. Apa kata Nabiullah Musa kepada kaumnya? "Keluar, saya minta yang satu orang ini yang merasa keluar dari pasukan kami, semoga Allah menurunkan yang namanya hujan kepada kita." Orang yang merasa dialah yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung angkat tangannya. Dia berkata apa? "Ya Allah, sayalah orang yang dimaksud oleh Musa, yang telah berdosa kepadamu selama 40 tahun lamanya, ya Allah. Ya Allah, saya minta ampun kepadamu saat ini, saya minta istighfar kepadamu saat ini, dan jangan engkau buka aibku kepada Musa dan kaumnya pada hari ini." Tiba-tiba turun hujan. Sehingga Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kembali berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin engkau turunkan hujan padahal orang itu belum keluar kamu turunkan hujan." Apa kata Allah? "Karenanya saya tahan hujan, tapi karenanya juga saya turunkan hujan, wahai Musa." Subhanallah. Musa penasaran, ingin tahu siapa orangnya. Akhirnya Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkan orangnya kepada aku hari ini." Apa kata Allah? "Ya Musa, bagaimana mungkin saya akan tunjukkan orangnya kepadamu, padahal dia sudah meminta kepada aku untuk saya tutupkan aibnya pada hari ini, maka hari ini saya tutup aibnya." Begitulah yang namanya dampak daripada amal saleh terhadap kepribadian kita yang menjadikan kita tenang. Seperti yang dikatakan oleh Firdaus Al-Hafiz tadi. Orang kalau sudah sholat, alhamdulillah tenang. Tapi kalau belum sholat, yang terbiasa sholat, tidak sholat, Masya Allah. Sampai akhirnya tangga pun bisa dijadikan tempat sholat, betul kan? Tangga bisa dijadikan tempat sholat, karena apa? Di situ dia merasakan ketenangan jiwa. Orang yang sering berpuasa tiba-tiba tidak berpuasa, dia akan gelisah. Karena kenapa? Dia merasakan ketenangan jiwa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa berzikir tidak berzikir, dia akan merasakan kegelisahan yang luar biasa, baru bisa teratasi ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, nanti insyaallah kita sambung dengan tanya jawab insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.